Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ayat paslon utawi iki kuwana pasal suci wasani utawi lapat kang kaping 7 ismul jinsi iku isim jenis ida muribat nalikane den ma'rifatake ida uripan nalikane den ma'rifatake apa isim jenis bil alif kelawan alif walam lan lam kaqaulika kaya ucapan ira ar-rajulu iya lafaz ar-rajul boleh dibaca ar-rajulu boleh ar-rajulu wal muslimu lan lafaz al-muslim wa min ashabina lan iku setengah saking pira-pira sahabat kita
Masyarakat Syafi'iyah man utawi ana wong kala kang ucap sapa man wa utawi alif lam lil ahdi iku krana makna ahdi pengetahuan dunal jinsi ora nuduhake jenis wad dalilu utawi dalil ala annahu ing atase sak temene alif lam lil jinsi iku nuduhake jenis qauluhu iku dawe Allah azza wa jalla azza alimu hadur Allah wa jalla lan alimu akun Allah wal asri innal insana lafi khusr wal asri lan demi waktu asar innal insana sak temene sekabehane manusa sak temene sekabehane manusa umum semua manusia lafi khusrin iku yakti sungguh lafi khusrin iku yakti tetap ing dalam kerugian. Tentu ini ayatnya belum selesai. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ini yang dibahas adalah lafaz al-insan, bukan ayatnya secara konkret. Wal muradu utawi perkara kang den karepake. Wal muradu utawi perkara kang den karepake. Bihi kelawan al jinsu iku jenis. Ala eling-eling karo ningali sira annahu ing sak temene al jinsu ustusnia iku den jabaake dikecualikan minhu saking al jinsu al jamku apa sekabehane faqala mongko dawuh sapa Allah illal ladzina amanu ing lafaz illal ladzina angin wong akeh aman kang padha iman sapa alladzina amanu kang padha iman sapa alladzina wa taqulu lan ngucap sira al arabu utawi wong Arab ahluka iku keluarga sira annasu utawi manusa ad-dinaru iku pira-pira dinar wa dirhamu lan dirham. Jadi kalau urusan dengan manusia itu resikonya adalah ya diselesaikan dengan hal-hal duniawi. Ya. Jadi tidak bisa sekedar ukuran kecuali ya
yang dizalimi mengikhlaskan. Jadi kalau ada urusan hutang piutang ya harus diselesaikan dengan uang. Kalau hutangnya adalah uang, tidak cukup hanya minta maaf, kecuali yang dihutangi telah membebaskan. Itu maksudnya al-annasu ad-dinaru wa dirham. Jadi sesuai dengan urusannya masing-masing. Wa yuriduna lan padha ngarepake, wa yuriduna lan padha ngarepake sapa al-arab al-jinsa ing jenis. Pasal lafadz umum yang kedua adalah isim jenis. Lafadz umum ya. Jadi ini akan menunjukkan sebuah keumuman, yaitu lafadz jenis. Apalah isim jenis dalam kurung kata benda, kata benda yang menunjukkan suatu jenis tertentu. Kata benda yang menunjukkan jenis tertentu itu namanya isim jenis. Tutup kurung ketika dimakrifatkan, dengan alif dan lam. Ketika dimakrifatkan dengan alif dan lam. Seperti ucapan yaitu lafaz ar-rajul. Ar-rajul ya, seseorang dalam kurung ya yang berjenis kelamin laki-laki. Jadi ar-rajul itu adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki. Dan lafaz al-muslim, dan lafaz al-muslim, dan lafaz al-muslim, seseorang yang beragama Islam, seseorang yang berjenis ya, seseorang yang berjenis ya, atau yang berkategori jenis atau kategori, seseorang yang berjenis atau berkategori agama Islam itu al-muslim. Itu akan tetapi menurut sebagian pengikut madhab Syafi'i, akan tetapi menurut pengikut sebagian madhab Syafi'i, ada ulama yang berpendapat, bahwasanya huruf al, alif lam bukanlah untuk menunjukkan jenis tertentu, namun menunjukkan sesuatu yang sudah dipahami dalam hati. Namun menunjukkan sesuatu yang sudah dipahami di dalam hati. Namanya lil ahdi. Kalau lengkapnya lil ahdi ini, sesuatu yang sudah dipahami dalam hati. Titik.
Menurut Imam Asy-Syairazi, menurut Imam Asy-Syairazi, pengarang kitab Ushul Fiqh ini, menurut Imam Asy-Syairazi, pengarang kitab Ushul Fiqh ini, bahwa yang menjadi dalil atau landasan, dalil atau landasan, yang menjadi dalil atau landasan bahwa alif dan lam yang dimaksud adalah menunjukkan jenis, yang dimaksud adalah menunjukkan jenis adalah kalam Allah dalam surat Al-Asri, adalah kalam Allah dalam surat Al-Asri yang artinya demi waktu asar, demi waktu asar, demi waktu asar, sesungguhnya jenis manusia tertentu. Ini kalau dimaknai dengan usul fikih, sesungguhnya manusia, kan kalau kita kan sesungguhnya jenis manusia tertentu sungguh dalam kerugian. Jenis manusia tertentu sungguh dalam kerugian. Titik. Yang dimaksud lafaz al-insan, yang dimaksud lafaz al-insan, yang dimaksud lafaz al-insan adalah menunjukkan manusia dengan jenis tertentu, adalah menunjukkan manusia dengan jenis tertentu. Karena ketahuilah bahwa engkau akan melihat, bahwa engkau akan melihat sesungguhnya dikecualikan dari jenis manusia tertentu itu, dikecualikan dari jenis manusia tertentu itu dalam al-insan adalah lafaz yang menunjukkan, lafaz yang menunjukkan perkumpulan orang-orang banyak, lafaz yang menunjukkan perkumpulan orang-orang banyak yang memiliki kriteria tertentu, yang memiliki kriteria tertentu. Titik. Karena itulah kemudian Allah Ta'ala berkalam dalam ayat berikutnya,
illal ladzina amanu. Ditulis ya. Illal ladzina amanu. Kecuali segolongan orang banyak, segolongan orang banyak sama yang memiliki keimanan, yang memiliki kecuali sekelompok atau segolongan orang banyak yang memiliki keimanan, beramal soleh dan saling berwasiat dalam ketakwaan. 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 Sehingga orang-orang ini pun tidak masuk ketentuan orang-orang rugi. Tidak termasuk ketentuan orang-orang rugi. Gitu. Contoh lain adalah ucapanmu yang mengatakan orang yang berjenis negara Arab, orang yang berjenis negara Arab atau dalam kurung al-Arab, orang yang berjenis negara Arab dalam kurung al-Arab adalah keluargamu, manusia An-Nas dalam kurung An-Nas, manusia dalam kurung An-Nas dengan jenis tertentu ketika berurusan haruslah dengan menyelesaikan sesuai dengan haknya. Ya. Semisal berurusan dengan dinar atau dirham, maka cara menyelesaikannya sesuai dengan dinar dirham tersebut. Yang berarti manusia yang bukan negara Arab, manusia yang bukan dari negara Arab,
bukan keluarga. Contoh saja ya. Al-arabu ahluka. Ya sama prosesnya. Ini contoh ya. Ketika kami mondok di Jawa Timur atau di Jogja atau sampai ke luar negeri, itu nanti pokoknya semua orang Cirebon ya saudara. Semua orang Indramayu ketika di Jawa Timur jadi saudara semua. Pokoknya semua orang seluruh Indramayu adalah saudara misalkan. Sehingga dibuat persaudaraan santri-santri asal Cirebon, asal Indramayu dan seterusnya. Itu contoh. Berarti kalau di luar Indramayu ya boleh dikatakan seolah-olah bukan saudara, seolah-olah itu bukan saudara. Karena apa? Persaudaraan itu dibentuk berdasarkan kedaerahan, berdasarkan kewarganegaraan. Nah ini maksudnya. Pokoknya eling-eling kalau kita sudah mondok di ya, contoh di Lirboyo. Ini ada blok-blok tertentu, kamar tertentu, ini bloknya santri Pekalongan, ini bloknya santri Tegal. Jadi yang bangun itu ya santri swasta ya. Jadi Lirboyo itu hanya menyediakan tempat, kemudian santri-santri dari daerah-daerah tertentu, Cirebon dan seterusnya. Cirebon termasuk banyak ya, karena Cirebon itu sekali pemberangkatan itu 1.500 orang ke Lirboyo itu. Jadi termasuk terbesar santri di Lirboyo itu dari Cirebon. Sehingga blok Cirebon, ya, Tulan Pati termasuk kecil porsinya. Tidak sebanyak Cirebon dan tidak sebanyak Pekalongan, karena memang blok-blokan ya. Di daerah ini blok Rembang, ini blok Pati, blok Kudus, blok Semarang macam-macam. Ya, ini ada kesukaan. Jadi seolah-olah pokoknya yang ini yang miliknya keluarga Pati, ini yang keluarga Cirebon, ini keluarga ini. Nah itu maksudnya adalah menunjukkan bahwa lafaz al-Arab, jenis orang yang berbangsa Arab itu adalah keluarga. Jenis orang yang berasal dari daerah Indramayu itu adalah saudaramu ketika mondok di Jawa Timur. Artinya kalau ada apa-apa yang ngomong dengan orang-orang santri Indramayu. Terus tambahan ini. Menurut Profesor Wahbah Az-Zuhairi dalam kitab Usul Fikih Al-Islam, bahwa lafaz al-insan, bahwa lafaz al-insan di dalam surat Al-Asri ayat kedua, innal insana lafi khusr, sesungguhnya lafaz al-insan pada surat Al-Asri ayat kedua yakni bermakna semua manusia, sungguh akan mengalami kerugian, dikecualikan orang-orang tertentu, yang memiliki perilaku tertentu. Ya, tadi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Berarti sesungguhnya
kita ini, ya saya, ya semuanya ini masuk orang-orang yang rugi, namun bisa menjadi tidak rugi ketika kita mau beriman, mau beramal solid, dan saling mewasiati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Jadi ya apa ya, berat ya. Jadi beratnya gini, semua orang, mencakup semua orang, ya. Yastamilu kulla insanin, mencakup semua manusia, itu akan mengalami kerugian. Mencakup semua, yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang tidak pintar, yang ganteng, yang enggak ganteng, yang cantik, yang enggak cantik, yang di kampung, yang di kota, yang di desa, atau yang pedalaman maupun perkotaan, atau yang primitif maupun yang berperadaban, yang keren, yang enggak keren, semuanya rugi. Kecuali mereka-mereka yang memiliki keimanan, itu ya satu, beramal soleh dan saling berwasiat untuk kebenaran, wa tawasau bil haq, dan berwasiat atau saling menasihati dalam kesabaran. Punten ya. Jadi kalau Anda di pondok-pondok tertentu, ini bukan cerita ya, saya sendiri saya sudah sering cerita sampai bosan saya ceritanya. Tapi itu saya sampaikan. Kalau di Al-Falah Ploso dibangunkan tersusah, saya pastikan itu akan dibawakan PEP. Pertama dibangunkan dengan tahapan yang preventif yang paling gampang, dengan bel seluruh blok nggak bangun, ya wis dibawakan tape yang disetel kenceng, kemudian didekatkan dengan telinga, jeda itu tahapannya kedua, sudah mulai agak keras. Nah terakhir kok sampai habis subuh kok masih tidur, itu disiram dengan air 1 ampere. Artinya apa? Ini ada proses kesabaran yang menggunakan cara-cara tertentu, menggunakan tahapan-tahapan tertentu. Betul ya? Saya selama di sini nggak pernah nempelin hujan. Sok, ada yang merasa tempelin? Nggak ada. Anda di sarang bisa ditempelin tempat Pak Kiai, ya ada tempelin, tapi nggak saya sebutkan. Di pondok tertentu bisa ditempelin, sakar itu tempelin betul. Betul ya? Dan saya juga nggak pernah membawa tape yang kenceng kemudian didekatkan telinga. Waktu saya di Pati kadang menggunakan tape yang kenceng, atau ada kalanya tutup kompreng atau wajan, tutup kendil ya Pak, tutup kendil digebrak-gebrakin di keramik atau waktu itu tehel ya, karena kita pondoknya pakai masih tehel, gebrak-gebrakan tehel pinggir telinga kita supaya apa kaget. Saya kira gempa betul. Jadi memang kalau nggak sabar pengen gelutan kan. Ya, tapi itu peraturan, karena Anda boleh melek malam silahkan, tidak apa-apa, hak Anda. Tapi ingat, subuh tetap menjadi peraturan untuk dibangunkan. Saya niru abah saya saja masih belum tega. Abah biasa membangunkan pakai air, tapi saya belum tega di sini. Dan sampai sekarang saya belum pernah membangunkan pakai air. Semprot langsung. Punten ya. Ya mungkin terlalu nyaman. Saya sering dikritik Umi. Abi sih terlalu ringan, terlalu apa ya, orang tegas lah sikap kata begitu. Punten ya. Ya terlepas itu ya mungkin suatu saat saya juga bisa menggunakan pengalaman saya dulu mondok. Tapi maksud saya begini, ini kan sudah gede-gede, sudah kuliah-kuliah, dan sebenarnya kalau mau saya aktifasi juga bisa. Dulu waktu masih ada almarhum Bapak Al Mahfud, ini cerita betul real. Abah saya waktu masih hidup
sebelum tahun 2016 tentu. Bahasa Allah dulu kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Itu ketika ada santri di pondok tertentu tidak saya sebutkan, dilempar buku sama Pak Kiainya, terus Pak Kiainya dilaporkan anaknya ke orang tua nggak terima, lapor polisi. Kemudian Pak gurunya itu dipenjara karena apa? Melakukan kekerasan terhadap anak, ya kan? Padahal kita tahu, ya saya tuh ditanya sampai waktu itu saya sudah S2 Muhammadun, saya tanya, sekarang kok orang kebalik-balik. Dulu ketika kita sekolah belajar, itu yang namanya dijebak di sebelah itu biasa. Ya, karena memang hadis Nabi itu ya muru auladakum bisolah li sab'in wa dribuhunna li asyrin. Perintahkanlah anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dalam rangka mendidik ketika umur 10 tahun. Ya tentu ketika ngerengkel enggak nurut. Mengapa orang kok masih sekarang di penjara? Akhirnya para kiai-kiai itu ngumpul ya se-Jawa Tengah, tapi diwakili beberapa saja tentu. Itu akhirnya sepakat setiap santri yang akan mondok di pondok-pondok tertentu termasuk daerah Pati itu membuat pernyataan bermaterai bahwa selama mondok siap menandatangani bermaterai untuk menerima sanksi yang diberlakukan oleh pondok dan tidak akan lapor ke polisi. Sampai seperti itu. Tentu saya yang belajar hukum mulai S1 sampai S3 tidak mungkin melakukan hal ini di sini. Kenapa? Ya tentu maknanya adalah kita harus menjadi paham bahwa kebijakan itu tentu berlaku untuk orang-orang umum. Kadang rewel lagi, ya kan? Kewajiban ngajar, kewajiban mengajari agama itu kan bukan kewajiban Pak Kiai, bukan kewajiban punya, bukan kewajiban Pak Guru, tapi kewajiban orang tua yang pernah saya sampaikan. Maka sangat aneh ada orang tua kok komplain sama Pak Kiai. Komplain apa? Minta fasilitas ini, fasilitas itu, bayar dikit aja ribut. Jujur deh, saya tuh pernah ketemu ikut rapat wali santri kan, saya istiqomah kapok nggak mau ikut saya. Orang kok begini nemen, punten ya. Jadi sampai mohon maaf, pembinanya itu sampai ngomong, Ibu kalau sudah nggak mau di sini ya silahkan saja, anaknya diajar sendiri, ya kan gitu. Punten ya, diajari ngaji, terus kemudian itu diajak musyawarah, rewel sekali orang tuanya. Mintanya ini, mintanya itu, kayak rapat sekolah saja. Padahal ini adalah ngaji yang akan dibawa sampai mati. Hanya terus pembinanya ngomong, gurunya kan nggak tega ngomong, karena gurunya merasa masih muda, wali-walisannya agak tua. Terus akhirnya ngomong, Ibu, kalau memang ibu masih minta syarat macam-macam, silakan anaknya itu ditarik saja, masukkan lembaga lain, atau mungkin mau diajar sendiri. Sok, diam orang tuanya. Kenapa? Ini harus dipahami bahwa berat hisabnya guru. Untung ya, hisabnya guru. Itu pertanggungjawabannya nggak hanya dunia, sampai akhirat. Gitu. Maka duit santri akeh itu bagi saya, bagi kami di Pati itu resiko. Kaya apa resikonya? Semakin banyak itu urusan enggak? Kamu pergi santri itu urusan enggak? Dihisab ya. Bayangin juga. Saya duit kewajiban dongake berapa? Mestine dongane sedelok to, anake dhewe akhirnya dongakno anak wong liya. Macam-macam. Maka dulu ketika kami di pondok ya, di pondok salaf ketat sekali. Bagaimana pengurus mengkondisikan agar kita ini benar-benar paham ya, pasrah secara totalitas. Ya tentu nggak ada rumusnya guru itu mencelakakan atau mencederai murid, orang rumusnya. Tujuannya adalah kebaikan. Ya maka dari itu ya saya berharap teman-teman sampai di sini untuk bisa memahami tipologi saya yang mungkin tidak
setegas Umi, ya tolong dipahami. Tapi bukan berarti saya tidak punya konsep yang lebih tegas dari Umi. Ini artinya penting ya, bahwa illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, ini menjadi penting. Ya, kita banyak pengalaman dari Kang Rawi. Ini simbol santri yang sangat taat. Ya, saya katakan. Kenapa? Berkah itu hanya ada, keberkahan dari seorang guru itu hanya ada kalau nurut. Wis orang nurut surat berkah nih, mobil mesti bayar kan itu. Makanya dipersilakan saja. Kalau memang sudah enggak berkah ya silakan cari yang lain saja. Daripada berkah, orang nurut kandani gelap. Ya, ngaji kalian nunggu Fatihah diwaca lagi itu bunyi. Tidak sekali dua kali. Ini kalau saya dimarahi betul sama dia. Saya pernah telat sekali. Dan itu saya dimarahi dan saya terima menjadi pelajaran dan saya menjadi paham kenapa abah saya almarhum ya, wasiat kepada saya, pesan waktu itu, Muhammadun awakmu yang ngaji nunggu nang Arab. Itu yang saya ingat. Saya mulai di Pati, di Kediri, di Krapia sampai ke Timur Tengah. Karena ini wasiat orang tua, saya pegang terus. Kenapa kok kita ngaji harus di depan? Ternyata saya paham abah saya waktu nggak terangkan. Pokoknya tak pesen ya, bukan yang ngaji menggono ngarep. Maka rada aneh mbak ya. Ngaji di gerbel, beli karpet gitu. Itu tidak sesuai wasiat orang tua saya sebenarnya. Atau saya di depan juga nggak akan saya semprot, nggak akan saya bully, ya toh. Kalau lagi pakai online nggak mungkin kalau saya ngomongnya kemana-mana kan nggak mungkin. Betul ya. Kalau saya ngaji nyebut nama saja mungkin aja keberatan. Kalau ngaji di online kan itu hanya nyebut orang begitu. Ya dalam konteks tertentu bagi saya ya wajar-wajar saja untuk kebaikan. Tapi kalau untuk membuka ayat itu nggak akan mungkin. Tapi saya maksudkan begini, bahwa kenapa saya baru paham, kenapa abah menyampaikan ke saya kalau ngaji manggono ngarep. Alasannya apa? Ya tentu ketika ada jalan. Alasannya apa? Kamu lebih akan, saya paham ini yang saya tangkap ya. Saya diharapkan untuk lebih siap menerima ilmu. Karena tentu saya harus konsentrasi 100%. Nggak mungkin akan tolak-tolak, nggak mungkin akan punya kesempatan ngantuk. Kan kadang yang ngantuk yang belakang itu punya potensi untuk ngantuk. Saya pastikan punya potensi, bukan semuanya loh. Dan orang-orangnya pun sudah ada dalam daftar saya. Dari Bu Haji siapa yang ngantuk ada daftarnya, tidak saya sebutkan di sini. Paham nggak? Sing mbak, sing kangkang apa dulu? Daftar sing ngantukan sama kakek. Tapi tidak saya sebutkan di sini, nggak mungkin kan? Ya itu artinya apa? Yang ngantuk nggak mungkin di depan itu nggak ngantuk. Maka kalau saya membuat anekdot di kampus itu, mahasiswi ketika pas atau PTS penilaian tengah semester atau dulu UTS atau UAS, mahasiswa yang UAS atau PTS atau UTS atau UAS duduknya di depan itu adalah musibah. Kenapa? Tidak punya kesempatan untuk melakukan upaya-upaya tertentu. Tapi duduk di belakang adalah sebuah berkah. Betul ya, ini sebenarnya adalah bagi orang yang tidak siap belajar itu diamini. Tapi kalau yang siap belajar tidak diamini. Enggak Pak, saya di belakang tetap serius, tetap menjalankan apa adanya. Betul ya. Jadi pernah saya waktu itu ya, ini menjadi pelajaran. Saya pernah telat sekali ngaji siang. Jadi ngaji tafsir Munir dengan muhadzab itu mulainya itu jam setengah 11 kalau nggak salah, setengah 11, jam 10, setengah 11 sampai setengah 1, 2 kitab ya, karena kita ngaji muhadharah jam 7 sampai jam 9, maka jam 9 sampai setengah 11 ini biasanya maaf ya, kalau nggak istirahat
ya kita masak atau ke pasar untuk persiapan makan. Nah, pernah yang namanya orang kan kadang ketiduran. Saya karena biasa di depan, ya tempat depan itu kosong, ya saya duduk di depan. Waktu itu ya itu kok marah. Santri kalau nganten dulu, maksudnya apa? Sing diurusi weteng wae. Kalau sing diurusi jitok wae. Jitok itu. Kalau ini berarti urusannya bantal. Nek urusannya weteng, urusannya perut. Jadi satu itu saya menjadi catatan selamanya saya tidak akan mau telat lagi. Jujur. Jadi itu pelajaran terindah dari saya, ditegur sama kiai saya dan terngiang sampai sekarang. Nah, saya harapkan teman-teman punten ya. Yang mono ya mono tapi aja mono banget. Ya Anda mungkin boleh duduk di belakang, bagi saya ya saya mencari benang merahnya. Tapi belakang bukan untuk mencari kesempatan untuk ngantuk, bukan mencari kesempatan untuk santai atau leha-leha, sehingga Anda tidak siap menerima ini. Ketika malaikat Jibril menyampaikan ilmu atau memberikan ilmu kepada kita, pastikan yang diberi adalah mereka yang siap. Sing ora siap dilewati. Nah, untuk bilangin, maka ini ya dulu saya sempat kesirian, sempat saya kepikiran waktu di Rabi akan saya lebih banyak khidmah itu kepada Pak Kiai, entah ngurusi pondok, ngurusi comberan, mampet, ngurusi lampu mati, sanyo mati. Jadi menjadi ketua umum waktu di Rabi tahun 2004-2005 saat itu. Pekerjaan saya mungkin sebelumnya sudah, karena saya waktu itu sudah masuk pengurus ya, 2 tahun sebelumnya sudah masuk pengurus, sehingga saya hampir lebih banyak untuk mengurusi teknis di pondok. Saya waktu itu iri, kesirian dengan teman-teman saya yang rajin, enakin, kok ngaji, atau begitu datang langsung rapi, ikut ngaji, terus mendengarkan tusuk kami masih dilihat. Sanyo mati, lampu mati, saya harus koordinasi dengan sisi perlengkapan. Nah, sekarang ya teman saya ini dari Jakarta ya, masih ingat namanya Silahuddin, masih kan? Itu kamarnya itu gudang, jadi isinya itu cuma sanyo, peralon, kabel, terus genset, terus macam-macam. Muter aja terus. Saya kepikiran terus. Sampai suatu ketika, ini saya harap teman-teman yang mohon maaf lah, mungkin ilmu yang didapatkan di sini nggak banyak, mungkin tidak banyak, dan saya menyadari kalau nggak begitu banyak saya menyadari. Ya, karena waktu ngaji saya juga nggak seperti kiai-kiai saya ngajinya berjam-jam sampai 5 jam. Orang mandul saja saya sampai malu. Kalau ingin membandingkan ya, kiai saya ngaji mulai jam 7 pagi sampai jam setengah 2 siang, non-stop membaca Sahih Muslim. Malam mulai setengah 9 sampai setengah 2, minimal jam 1. Itu romantis. Kalau saya ngaji di sini hanya berapa jam? Kan cuma 1 jam. Macam 1 jam setengah, malamnya 1 jam, paling 3 jam. Separuhnya tidak ada. Sangat malu sekali saya. Artinya apa? Konten-konten seperti ini kan menyadari bahwa yang Anda dapatkan di sini tidak banyak. Tapi saya pastikan Anda jangan melihat saya, tapi lihat kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang memiliki tingkat keikhlasan yang standar atau yang luar biasa ukuran saya. Disitulah nanti yang ada keberkahan. Maka sampai saatnya, ya, pada saat sampai saatnya ya, ketika saya akan boyong itu baru saya dikasih tahu. Ya, apalagi menjelang acara Khaul Munawir ya. Namanya Khaul itu hajatan kan, yang kita urus itu sampai sekitar 15 sampai 20 ribu pengunjung. Punten. 15 sampai 20 ribu pengunjung. Jadi kalau rapat dengan pengurus putra, pengurus putri, keluarga, kampung, terus dengan Polda, dengan Polres. Ya sponsor masuk kabel Kokam, dan kita dekat dengan Muhammadiyah juga. Kokamnya kan kalau sponsornya NU, kalau Muhammadiyah kan Kokam. Jadi hampir jarang saya tidur pagi, maksudnya tidur normal, dan waktu itu saya sedang kuliah S2 saat itu. Saya dinasihati Muhammad itu, wis kowe diniati khidmah karo Mbah Munawir,
kalau putra-putrane mbah kamu seperti ini diniati khidmah sama Mbah Munawir, pendiri Pondok Kerapiak, gurunya gurunya Mbah Arwani, gurunya Mbah Salim Zarkasi, kita sebut gurunya Mbah Umar Kempek, gurunya Mbah Said Gedongan, saya sebutkan, untuk Mertapa Dada Kiai Satori, tak sebutin ini, belum lagi butet untuk Quran ya, diniati hikmah. Engkau nanti berkahnya kalau kamu pulang. Saya tuh nggak habis pikir. Saya kuliah di kampus diajari macam-macam ya, diajari ilmu-ilmu terus macam-macam, ilmu barat, ilmu timur, ilmu pokoknya macam-macam, filsafat, Hegel, jadi kita diajari Hegel, kita diajari Socrates, kita diajari Plato, kita diajari ya ilmunya orientalis, H.R. Gibbs, Joseph Sachs, macam-macam waktu itu. Ini terus gitu. Maka sampai sekarang pun yang ada dalam benak saya, kalaupun saya mohon maaf punya rumah, taruhlah tidak misalkan tidak sebagus yang sekarang ini yang saya miliki, menurut saya sudah sangat bagus, sangat bagus ukuran saya. Kemudian saya punya istri, kemudian saya punya anak, kemudian saya bisa mengamalkan ilmu, kemudian saya punya, mohon maaf, materi yang bisa saya makan. Saya selalu melihat ini adalah berkah doa orang tua saya dan berkah dari guru-guru saya yang saya waktu itu adalah khidmah sama guru. Maka tolong sekali saya minta kepada teman-teman, ya tentu maknanya saya bukan ingin dianggap menjadi guru, tapi saya lebih dianggap saja sebagai mitra saja, sebagai mitra itu ya partner gitulah, untuk terus bareng-bareng membuka kitab-kitabnya Syekh Nawawi, membuka kitabnya Imam Ibnu Katsir, membuka kitabnya Imam Masyuyuti, membuka kitabnya Imam Baidawi, dan beberapa kitab-kitab lain yang kualifat ya di bidangnya. Saya masih ingat betul. Mohon maaf, betul. Ini silakan dicek. Saya belum pernah mendengar pernyataan ini di Ustadz YouTube manapun. Apa itu? Mbah Zainal Almarhum Muhammadun dan seluruh santri-santri waktu itu, karena saya sering di depan karena jadi pengurus itu kan, kalau ada apa-apa sering dipanggil. Ilingo, ingatlah, yang kamu pelajari ini adalah kitabnya orang-orang yang sangat ikhlas, orang yang banget ikhlas ya, cara-caranya. Kok bisa saya katakan ikhlas? Ya ketika Mbak Zainal kurang lebih seperti ini sudah saya sadar, Pak, esensinya nggak akan keluar. Kenapa dikatakan ikhlas? Iya, karena kiai-kiai itu ketika menulis kitab ini tidak pernah diroyaltikan atau nggak pernah dihak ciptakan. Justru ketika kitabnya digandakan, dicetak, diperbanyak, difotokopi atau apapun namanya itu, malah seneng, malah syukur. Beda dengan maaf orang-orang sekarang, meskipun saya tidak mengatakan semuanya, kecuali orang-orang tertentu, tentu maknanya ya, itu malah marah-marah. Barang siapa menggandakan buku ini, maka akan terkena undang-undang X, ya, atau penjara paling lama sekian tahun, denda maksimal 100 juta, tak juta. Apa yang terjadi? Saya menjadi paham. Oh, berarti sing dadi barokah itu yo asline yo para kiai-kiai seperti ini. Akhirnya saya menjadi paham. Maka saya berharap teman-teman tolong, kalaupun Anda menghormati saya ya wajar-wajar saja, ya nggak usah sampai berlebihan. Tapi saya berharap yang lebih untuk saya hormati dan kita hormati semuanya adalah para ulama-ulama yang kitabnya pelajari. Lah di antara kita hormati itu, ya tolong ketika kita hadroh, ya tolonglah wis teko nek majelis. Kono lho. Wong kita hadroh Fatihah baru dapat separuh nek punyu-punyu lagu datang. Ku karepe piye? Tak duwe nanti, khidmah nanti. Pelit temen. Maka setiap sholat kenapa kok kita hadroh agak lama? Karena Pak kita kirim Fatihah. Sebelum saya ngaji itu saya hadroh dulu, mau Fatihah hadroh dulu. Hadroh kepada siapa?
kepada para ulama al-musannifin wal muallifin alladzina ta'allamu bi kutubihim. Kita mengucapkan terima kasih dengan membalas kebaikan dengan cara ngiringi Fatihah kepada beliau-beliau itu sebatas yang bisa kita lakukan sebelum ngaji ini, sehingga apa? Ya tolong diusahakan pas hadroh wis do nek kene. Ngono lho. Takdime nanti. Ngono lho, khidmah nanti. Sejauh mana barokah yang akan kita dapatkan ya sejauh kita khidmah kepada para ulama-ulama itu. Tentu maknanya bukan kepada saya. Maknanya kepada ulama-ulama yang kita kirim Fatihah itu. Cek dablek teman. Kayak orang tahu nyantri wae. Kamu loh. Saya mohon maaf, rata-rata yang di sini pernah nyantri. Oh, saya tidak menyebutkan lafaz pesantren mana, tapi rata-rata pernah nyantri. Rata-rata, meskipun yang belum pernah nyantri juga ada. Saya masih mohon maaf, masih lugu-lugu, masih colon-colon. Masalah colon gimana? Tidak tahu ada pesantren, tidak tahu asal pesantren, mesti barkel lama-lama ketemu ini kalau tenang di-upgrade sendiri lama-lama. Di-upgrading dulu kan. Ya, saya katakan ya tolonglah Mbak, Kang, ya kita ini tidak seberapa yang kita dapatkan di sini. Tentu tidak banyak yang Anda tulis, tidak banyak yang Anda dokumentasikan, karena juga pengetahuan saya juga segini-gini saja masih belum banyak. Tentu dan saya masih berguru dengan guru-guru saya kalau ada masalah. Tapi tolong ya, walaupun mungkin sedikit, walaupun mungkin tidak seberapa, tapi tolong khidmah Anda kepada para ulama ini benar-benar diperhatikan. Jadi kalaupun saya mohon maaf agak sedikit marah, itu karena sebagai bentuk kepedulian saya. Saya ojo nemen-nemen, ojo terlalu khususnya calana, gendang, cawe itu yono, tapi orang nemen-nemen ada, jangan saya sebutkan. Betul Mbak, tolong bedakan antara kuliah dan kampus. Mana lho? Kampus telat, sopo? Sampai Pak Madun, mesti bocah harus sudah benar. Oh, tak pondok nanti nggak mungkin marah-marah teman-teman, nggak mungkin. Saya pastikan kalau Anda tahu tak pondok ini nggak mungkin teman-teman dosen marah itu nggak mungkin. Saya pastikan nggak mungkin. Ya paling saya Pak itu pasti benar. Udah kasih tahu kamu ini nggak mungkin, nggak ada laporan itu. Ya karena alhamdulillah teman-teman dosen itu mendukung mbak-mbak yang mau ngaji di pondok. Jadi ya meskipun saya sendiri malu kalau ada santri yang telat, ya. Meskipun mereka nggak marah, tapi saya sendiri yang malu terhadap mereka. Jadi ya ini mohon maaf pada teman-teman, saya ngomong kayak begini ya tadi. Santri itu, kalau saya buat ya, santri itu semua santri itu tidak akan mendapatkan keberkahan kecuali santri-santri yang mau khidmah. Onon maknanya, ini kajian kita hari ini. Santri-santri itu ora pada untuk berkah. Semua santri itu nggak akan dapat berkah kecuali santri-santri yang mau khidmah. Jadi ya saya sebut ini untuk jadi teladan Kang Rawi itu. Taruhlah saya minta Kang Rawi tolong sapukan halaman mulai pondok sampai Saputra dan 7 dilakukan. Asalkan itu perintah guru, saya laksanakan. Tapi kan nggak mungkin saya merintahkan itu kan. Kan, masya Allah kan, bukan kepentingan rumah saya, kepentingan pondok EDW loh. Nyapu sekitar pondok kok abot temen, delingnya tiap hari. Punten. Meskipun saya mengatakan, untung mental saya ngikuti Yai Mahfud almarhum pengasuh pondok pesantren Al-Falah Ploso, mantunya Yai Jazuli. Saya masih ingat betul terngiang-ngiang nasihat beliau. Cong, kadang beliau nyebut Gus karena takdirnya beliau. Gus, ini loh, nyabuti rumput, bersihin majelis ilmu, nyapu, iku iso ndadekake foto. Saya terjemahkan ya. Wahai santri, kamu mau bersih-bersih tempat ilmu, nggon ngajine bocah, nggon turune bocah ngaji, nggon lingkungan ngaji,
membersihkan tempat-tempat yang berkaitan dengan ilmu, itu bisa menjadi penyebab Allah membuka mata hatimu untuk paham terhadap ilmu-ilmu yang selama ini Anda tidak paham. Ono karpe ya ikut, makanya saya tuh ya Allah, kadang saya tak kayak gitu. Ya makanya saya tuh ya kadang ya harus hakikat belajar itu kan juga menghilangkan ego juga ya. Hakikat belajar itu sambil membangun kesadaran, kedua adalah menghilangkan ego. Ya kan? Ya sebenarnya kalau saya mau ego kan, Kang, nyapu, lo bisa wae toh. Kebetulan suara saya agak kenceng karena saya orang Pantura. Kang, Mbak, luar ngaji, Mbak, nyapu, selesai toh. Tapi kenapa kalau majelis saya tidak? Ya kalau memang tertentu, kalau memang ada tamu, kalau saya keluaran, saya minta. Tapi kalau bisa saya lakukan, tak lakukan diri, sama tak cukup diri. Kenapa? Saya masih butuh banyak ilmu yang belum saya pelajari, yang belum saya kuasai. Ya harus diakui. Mungkin ilmu Gusti Allah itu sangat luas, saking luasnya tinta yang seandainya lautan itu jadi tinta untuk nulis ilmunya Allah saja belum selesai. Ilmunya Allah, tintanya sudah habis, lautan sudah habis kan. S3 nggak ada apa-apanya tuh. Punten. Apalagi cuma S1. PAI sisa. Punten-puntennya PAI. Artinya apa? Kajian literatur Arab kan ramah mini. Bahasa Arabnya lah karena waktu Tuhan. Aku nek gone Lirboyo, nek gone Pati kan tidak. Punten. Malu saya. Jadi ya kalau saya ingin melihat kayak gitu ya tolonglah bedakan pembelajaran yang ada di kampus, sekolah dengan di pondok. Karena di sini ada nilai-nilai yang tentu beda. Atau ngaji kon wudu, ngaji kon suci. Ku nek pondok, nek kampus ora penting. Duduk ya jejer-jejeran lanang wadon, kadang cubit-cubitan. Di sini apa ada? Orang ono. Ya meskipun mohon maaf ya Mas Odin sama Mbak Eni sudah halal, enggak akan pernah cubit-cubitan di sini. Kalau soal di kamar kan urusan privasi, tapi saya pastikan kalau di sini enggak pernah. Ngaji deket-deketan orang ono, mesti sadar. Karena apa ini membedakan Mbak? Ada ta'zim kita, ada khidmah kita kepada para ulama. Tolong kan ya. Jadi ini ala salah satu dari Kiai Kajen, Kiai Asmuin, ya masih saudara ya. Ya penerus Kiai Fakih, Pondok Salafiyah sebelahnya Makaulul Falah, masih saudara dengan almarhum ibu saya, namanya Kiai Asmuin almarhum, rahimahullah. Beliau mengatakan begini, Bude, kalau manggil saya, ibu saya Bude, nek namine ilmu manfaat itu sanajan wonten jero waras tetep bakal katon, tetep bakal diangkat Gusti Allah. Ini bahasa Jawa. Bahasa ini Bude, kalau kena uang, Bude, kalau seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat sekecil apapun, walaupun berada di dalam hutan belantara, untuk mencontohkan yang paling ekstrim, tempat yang terpencil, tempat yang terpelosok, tempat yang jauh dari peradaban akses informasi sekalipun, kalau itu adalah ilmu yang bermanfaat, pasti akan terlihat. Saya berharap teman-teman mempunyai prinsip seperti ini. Yang mohon maaf ya, kalau saya manggil D, karena saya anaknya D-nya kan saya manggil D di Asmuin, di akhir. Umurnya di atas saya, agak jauh ya, mungkin 10 tahun. Dia Asmuin, Kiai. Saya manggil Kiai. Jadi apa ya? Ini saya sampaikan ya Pondok Salafiyah di Kajen sebelah wetan ya, kalau Makolek, Sahan, betul itu Kajen Kulon. Ini yang Kiai Fakih, di Asmuin, maksudnya ini Kajen wetan. Itu seperti itu. Jadi saya berharap teman-teman untuk benar-benar takdim khidmah sama para ulama-ulama, para kiai-kiai yang kitabnya kita pelajari, yang kita pelajari tiap hari. Maka kalau saya korelasikan dengan teori malam ini, semua santri akan mengalami tidak keberkahan dalam hidupnya, kecuali santri-santri yang mau takdim dan mau khidmah sama ulama.
Mbak. Jadi kecuali loh, berarti nggak semua santri loh, ini betul. Sama, semua manusia itu akan rugi kecuali yang beriman, beramal solid dan saling berwasiat dalam kesabaran. Jadi saya berharap cerita-cerita hikmah ini yang selalu saya ingat terus dan akan saya ceritakan kepada anak-anak saya, kepada cucu saya jika saya diberi kesempatan punya cucu nantinya, ini akan saya ceritakan betapa saya sebagai bapak, saya sebagai mbah bangga bisa khidmah sama kiai saya, dan saya tidak malu ketika saya mengatakan di Krapek saya jadi tukang cukurnya Mbak Zainal, tukang potong rambutnya Mbak Zainal, saya tukang ngomong ngasuh anak-anaknya putra-putranya beliau Gus itu ya, sampai putranya Pak Agus Makto, Mas Gabriel yang sekarang kuliah di Al Azhar Kairo ya, kita sama. Jadi betapa saya bisa menjadi bagian dari proses pertumbuhan dari putra-putri guru-guru saya, dan ini adalah menurut saya adalah perjalanan yang harus saya ceritakan kepada anak saya, sehingga kalaupun saya hari ini punya sesuatu yang bisa saya rasakan untuk diri saya, yang bisa saya rasakan untuk keluarga saya, yang bisa dirasakan untuk orang lain, mohon maaf mbak-mbak kakak santri, tidak lain adalah keberkahan yang saya dapatkan dari orang tua, karena orang tua saya juga guru saya dan guru-guru saya ketika saya nyantri. Punten-punten ya mbak. Kalau kita nggak punya seperti ini, wis nggak punya motif ke depan, nggak punya masa depan yang tegas, nggak punya, maaf ya, nggak punya pegangan, nggak punya gandolan, nggak punya gandolan itu pegangan. Jadi ya, ini sekali lagi berkat saya ya tidak lain adalah saya tidak ingin teman-teman santri ini, adik-adik santri ini mengalami sesuatu yang kerugian karena nggak dapat berkah, begitu ya. Ya, termasuk kitabnya ya dirawat, kitabnya yang baik, karena itu catatan ya sing apik, menerimanya dengan penuh kesigapan. Ya, kami berharap nanti suatu saat kita akan dapat materi ngaji psikologi, ngaji karakter lagi dengan pakarnya, dan ini adalah kesempatan yang emas ketemu dengan apa ya, pendidik karakter di SMA 1 Cirebon yang sudah sangat terkenal menurunkan berbagai siswa yang berprestasi baik dari segi apa ya, dari segi intelektual, question, spiritual apa, NU ya, kecerdasan intelektual, tapi juga kecerdasan yang lain saya kira. Saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebih maaf. Allahumma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.